Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai sumber hukum akuntansi syariah, yang terdapat beberapa submateri yang terdiri dari sumber hukum Islam, tujuan adanya hukum Islam atau muqasyid syariah, dan dasar-dasar ajaran Islam. Untuk materi yang pertama yaitu membahas mengenai sumber hukum. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berdasarkan terjemahan di atas, Kementerian Agama atau Kemenak menafsirkan ayat ini berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya, ayat ini memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hierarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Secara hierarkis, penetapan hukum yang perlu ditaati oleh umat muslim menurut surat An-Nisa ayat 59 diantaranya adalah perintah Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, bahkan sekalipun ketetapan itu dirasa berat dan tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Sebenarnya, segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarangnya mengandung mudarat. Untuk materi yang kedua yaitu membahas mengenai sumber hukum Islam. Terdapat 4 sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipercaya Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi dan pembuat laporan keuangan adalah konsep pertanggungjawaban atau akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Jadi pengertian sunnah secara sederhananya adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. As-Sunnah sebagai dasar hukum tentu memiliki rambu-rambu akan halal dan haram. Di antaranya, melarang transaksi ribawi atau bunga, maisir atau judi, tadlis atau penipuan, ihtikar atau penimbunan, menutupi cacat, harga menipu, dan gharar atau spekulasi, penekanan aspek keadilan, efisiensi, kesejahteraan sosial yang didukung oleh instrumen zakat, infak, sedekah, dan amal soleh lainnya. Yang ketiga yaitu ijma. Secara bahasa, ijma berarti sebagai suatu hal berupa mengumpulkan berbagai macam perkara yang kemudian memberi hukum atas perkara tersebut, serta meyakini hukum tersebut. Sedangkan secara umum, ijma adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli, ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, serta menggunakan hukum syara. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah suatu tindakan untuk menyamakan suatu hal yang tidak mempunyai nas hukum dengan sesuatu hal yang memiliki nas hukum, kemudian dilihat berdasarkan kesamaan ilat yang diperhatikan sesuai dengan syara. Maka, dari keempat sumber hukum Islam sangat penting bagi akuntansi syariah karena menjalankan suatu peraturan dalam akuntansi yang berdasarkan syariat Islam adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Sudah menjadi ketentuan yang mutlak dan harus dilaksanakan bahwa dalam menjalankan aturan Islam yang tidak bisa atau layak seorang muslim karena ada berbagai dampak dan masalah jika manusia tidak melaksanakan perintah Allah satu saja. Melalaikan perintah Allah berdasarkan syariat, tentu yang rugi adalah manusia, bukan Allah atau yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai tujuan adanya hukum Islam atau muqasyid syariah. Ada 4 tujuan adanya hukum Islam. Yang pertama yaitu menjaga agama. Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia. Agama merupakan
kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Yang keempat yaitu adalah menjaga keturunan. Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Yang kelima yaitu menjaga harta. Menjaga harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup. Sesuai dengan ketentuan maqasid syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sanksi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai dasar-dasar ajaran Islam. Terdapat 3 dasar-dasar ajaran Islam, yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. Untuk yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah intisari atau pokok dalam agama Islam yang mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi, serta menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus diteladani oleh seorang muslim. Yang kedua yaitu syariah, yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Itu dulu video dari aku. Sekian pembahasan materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.